Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Allah masih memberikan kehidupan, keimanan, kesehatan, dan kesempatan. Allah mampukan kita untuk bangun salat subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Dan Allah mudahkan untuk duduk di rumahnya menghadiri majlis ta'lim sampai syuruk nanti. Dan kita tutup dengan salat 2 rakaat, salatu sunnatil isyraq. Allah catat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Dan dengan perantara barakah majlis ta'lim ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Dan kita juga berdoa untuk ayah bunda kita, guru-guru kita, dan siapapun yang terlibat dalam terselenggaranya acara yang berkah ini. Semoga Allah jadikan mereka semuanya dosa-dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan. Allah berikan ganjaran yang terus mengalir, tidak putus-putus. Allah berikan sehat walafiat, sukses, selamat, barakah, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan madrasah juz amma, dan yang lalu kita masih berada di surat Al-Humazah dan masih belum tuntas. Kita dengarkan dulu murattal Al-Humazah, kemudian kita lanjutkan yang belum kita bahas. Yang lalu kita sudah membahas sampai ayat kedua ya, yaitu surat Al-Humazah intinya adalah ancaman keras untuk orang-orang yang suka menghina agama dan menghina orang-orang beriman, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Kemudian yang lalu juga sudah dibahas, biasanya orang yang sifatnya seperti itu adalah orang yang lupa akhirat, hanya fokus cari dunia, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, kalau siang mereka sibuk mengumpulkan harta, menghitung harta, kalau malam tidur seperti bangkai. Tidak ada manfaat dari hartanya. Sampai ayat 2 yang lalu ya. Kemudian sekarang ayat yang nomor 3. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu akan menjadikannya abadi. Ini nasihat yang luar biasa dari Allah, dari langit, dari Al-Quran. Kalau kita mau memahami nasihat ini, ya, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan menjadikannya abadi. Kalau mau pakai bahasa kita, kamu itu sibuk cari dunia, mengumpulkan harta, ngitung-ngitung harta, kamu nyakiti orang,
kamu dolim orang, sampai kapan kamu di dunia itu? Apakah kamu kekal? Itu kan? Sampai kapan kamu di dunia? Kamu bakal apa? Bakal mati. Kita semuanya bakal mati, tinggal ngantri siapa dulu yang berangkat. Di antara nasihat tafakkur salafus soleh, itu ada riwayat zaman salafus soleh dulu, ada kuburan, di sampingnya ada tempat pembuangan sampah. Dan subhanallah mungkin mirip dengan kuburan Kasin. Dan rata-rata tempat sampah itu dekat dengan kuburannya. Subhanallah, itu mungkin mulai dari dulu itu. Itu mungkin mulai dari zaman salafus soleh. Ya, ketika melewati kuburan dan tempat pembuangan sampah, itu dia tafakkur, dia merenung. Ini pelajaran. Yang mana dua-duanya ini adalah inti dunia. Dua-duanya ini adalah perbendaharaan dunia. Yang pertama kuburan. Manusia akan masuk kuburan, dikubur. Yang kedua tempat sampah. Hartanya yang dieman-eman, yang disayang-sayang, puncaknya adalah masuk tempat sampah. Nah, itu dua-duanya perenungan yang luar biasa. Menungsone melbu kuburan, hartane dibuat di sampah. Kan harta kita akhirnya masuk sampah kan? Yang kita makan masuk sampah, rumah pun juga nanti rusak masuk sampah, mobil juga rusak masuk sampah, baju semuanya akhirnya masuk sampah. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan menjadikannya abadi, yaitu orang yang sibuk mengumpulkan harta. Dia berpikir harta itu membuatnya abadi di dunia. Saya hidup masih lama. Masih lama itu kapan? Kata Rasulullah Muhammad SAW, umurnya umat beliau antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sangat sedikit. Ada seorang raja yang membangun istana yang megah. Dia panggil arsitek-arsitek paling top di kerajaannya. Tolong buatkan istana paling megah. Lalu jadilah istana paling megah, tidak ada tandingannya. Kemudian dia ingin memamerkan. Subhanallah, itu ciri khas orang kaya yang enggak beriman. Suka apa? Memamerkan harta. Istilahnya itu buat apa kaya kalau tidak dipamerkan. Atau kalau istilah sekarang itu flexing. Dia undang rakyatnya untuk ke kerajaannya, untuk memamerkan kemewahan kerajaannya. Lalu dia bilang, wahai rakyat sekalian, bagaimana kalian lihat kerajaan ini? Oh, semuanya muji. Oh, luar biasa, luar biasa. Enggak ada tandingannya. Lalu ada seorang ulama bilang, wahai tuan raja, kerajaan Anda itu kurang 2. Kurangnya 2. Paket rajanya. Apa 2 itu? Yang pertama, pemiliknya bakal tua. Tidak bisa menikmati kerajaannya. Sekarang kalau orang sudah tua, ya, walaupun istrinya 4, istrinya nganggur semuanya. Ya sudah tua kan? Betul apa enggak? Sudah tua, dia punya durian musang king, tapi enggak boleh makan durian. Ya wis loro, masih duit akeh gak iso nikmati. Yang kedua, pemiliknya bakal mati. Langsung lemes raja ini. Orang-orang kaya seperti paling takutnya adalah mati. Sekarang seperti Raja Brunei, Sultan Hasan Al-Bolkiah, kekayaannya luar biasa. Senengannya pakai emas, pesawatnya dari emas, semuanya emas. Orang kayak gitu paling takut itu mati. Karena di benak dia mati itu adalah harus pisah dengan hartanya. Dia menganggap semakin banyak hartanya berarti umurnya semakin panjang, bahkan terhindar dari kematian, dan ini adalah kebodohan. Dan banyak orang kayak gini ya, semakin banyak hartanya, dia merasa umurnya bakal panjang. Dia tidak mengambil pelajaran di kuburan bahwa semuanya pasti masuk kuburan. Mau panjang berapa sih umurnya? 90, 100, setelah itu apa? Ya mati juga, sama aja. Jadi pada kenyataannya kikir dan rakus pada harta justru memperpendek umur dan merusak kehidupan.
Wong lek medit rakus biasa umure biasa ndek, umure titik biasa. Karena dia itu tersiksa, dia rakus ya, tawamak. Kalau dapat kikirnya bukan main, itu biasanya kena penyakit macam-macam, sehingga umurnya malah pendek. Sebaliknya orang yang banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, umurnya panjang atau umurnya barokah. Boleh jadi umurnya pendek, tapi barokahnya luar biasa, mengalahkan orang yang umurnya panjang. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat yang benar-benar mengetuk hati bagi orang yang mampu memahami. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tidak, sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Jadi Allah bantah ya, tidak seperti yang kamu kira, tidak seperti yang kamu sangka, bahwa kalau uangmu banyak umurmu akan panjang, kamu akan abadi. Itu adalah salah, itu tidak benar. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah al-hutamah itu? Ini salah satu metode Al-Quran. Ini salah satu caranya Al-Quran untuk menjadikan sesuatu kelihatan besar, agung, dahsyat. Kelihatannya tanya, tapi tujuannya bukan untuk mencari jawaban. Ini pertanyaan untuk mengagungkan sesuatu. Betapa mengerikannya al-hutamah itu. Tahukah kamu apa al-hutamah itu? Apa kamu tidak takut? Jadi ibaratnya bahasanya manusia itu, awakmu bakal diobong di neraka al-hutamah. Gak wedi ya kon. Hutamah itu medeni loh. Apa gak wedi ta awakmu? Kemudian Allah jawab sendiri, narullahil muqadah. Itulah api neraka yang dinyalakan oleh Allah. Allahu Akbar. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi Allah jawab sendiri, al-hutamah itu adalah api yang dinyalakan. Panasnya berapa api neraka itu? 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Lah api dunia yang paling panas berapa derajat? Berapa derajat? Api dunia paling panas. Nah, itu yang tahu itu orang-orang yang kerja di pertambangan. Itu ada Pak Sulkan biasanya. Kebetulan tidak masuk beliau ditambang emas. Nah, itu untuk meluluhkan emas sampai butuh ribuan derajat. Kalau di rumah kita kan ratusan derajat kan, ini ribuan derajat. Lah orang kena langsung habis itu, langsung musnah itu loh. Lah ini 70 kali lipat dibakar dia. Begitu habis dihidupkan lagi, kulitnya dijadikan utuh, dibakar lagi. Habis dihidupkan lagi, kulitnya diciptakan lagi, dibakar lagi. Allahu Akbar. Ini renungan yang luar biasa. Jangan main-main dengan neraka. Ojo sembrono. Lek wis kadung melbu, ya wis gak iso metu. Ya, lek metu pun jangan nunggu waktu yang lama. Katakanlah orang divonis masuk neraka hanya 1 menit. Si fulan harus dihukum di neraka dulu demi keadilan Allah. Masuk neraka 1 menit. 1 menit di neraka. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 menit berarti berapa? Ya, berapa? 3 bulan, 8 bulan itu. Waduh, orang masuk di LP aja 1 hari sudah stres. Intinya adalah jangan main-main dengan neraka. Urip sing hati-hati. Dan ini konteksnya apa ini? Antum lihat konteksnya apa ini? Allah sampai bicara sedahsyat ini, konteksnya apa? Konteksnya apa tadi? Yang lalu? Apa? Konteksnya adalah hubungan dengan orang. Ojo nyakiti wong. Ojo dolimi wong. Ini paling penting. Allah tidak melihat ibadah kita sama sekali, gak dilihat. Kalau kita masih nyakiti orang itu gagal total. Dan kita sering bahas di sini tentang masalah itu. Berapa banyak ahli ibadah yang dibakar di neraka. Karena muamalahnya dengan orang buruk.
Termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang disebutkan shaimah qaimah, rajin ya salat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Tapi suka ganggu orang. Apa katanya Nabi? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, dia dibakar di neraka. Lalu ditanyakan lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan cuman salat 5 waktu. Enggak salat tahajud, enggak puasa sunnah. Bahkan kalau sodakohnya kecil, tapi dia tidak apa? Tidak nyakiti orang, enggak ganggu orang. Katanya Nabi, ya min ahlil jannah, itu ahli surga. Ini penting ya ikhwan, ini penting. Ojo sampai ngenteni diobong di neraka baru sadar, itu tidak ada faedahnya. Karena ada sebagian manusia itu ketika diberitahu ini api panas, gak percaya. Iki geni loh, panas loh, gak percaya. Ngenteni dia apa no? Ngenteni diobong baru oh iya rek tibane panas rek. Ya sudah terlambat. Ya, jadi ini caranya Allah. Kemarin kita bahas bahwa banyak ayat-ayat, banyak hadits-hadits yang lebih menekankan hubungan dengan manusia. Bahkan kemarin kita singgung satu hadits yang menyebutkan 4 amalan, yang 3 berhubungan dengan manusia, yang hanya 1 berhubungan dengan Allah. Jadi seakan-akan manusia dengan Allah itu berapa? 3/4. Artinya suksesnya ibadah kita itu adalah baiknya kita kepada orang. Kalau masih buruk kepada orang, berarti ibadah kita gagal semuanya. Dan contoh paling nyata masalah ini adalah orang-orang Khawarij yang ibadah luar biasa, tahajudnya, puasa sunnahnya, baca Al-Qur'annya sampai keningnya bukan hanya menghitam, sampai terkelupas ya, sampai ngelontok keningnya. Katanya Nabi apa? Haulai kilabun nar. Baik, ini nasihat yang luar biasa dan semoga Allah selamatkan kita. Intinya adalah ojo nggak tulinan neraka. Hati-hati dan hati-hati. Dan semoga Allah selamatkan kita semuanya. Lek wis kadung diobong terus ya apa terus. Atine metu gak iso. Nunggu sampai vonisnya habis dulu baru bisa keluar nanti.